Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema kekuatan perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan perjanjian di bawah tangan. Pengertian akta perjanjian. Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut akta atau akta, dan dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan dengan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Jenis-jenis akta menurut KUH Perdata pasal 1867 yaitu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik yaitu diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sebagai keotentikan suatu akta notaris bersumber pada pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris JO pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang ditulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan pasal 1857 KUH Perdata, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Next, kedudukan akta. Pengertian kedudukan akta diartikan sebagai tempat atau letak atau tempat suatu benda atau tingkatan atau martabat atau keadaan yang sebenarnya atau status. Nah, kedudukan hukum adalah kedudukan di mana suatu itu memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum. Kedudukan hukum atau yang disebut legal standing mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang dan syarat material yaitu kerugian hak dan atau kewenangan. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri kedua kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri akta otentik: 1. Bentuk sesuai undang-undang. 2. Disaksikan langsung oleh pejabat umum seperti notaris, hakim, panitera, dan sebagainya. 3. Bersifat mengikat dengan pembuktian yang kuat. 4. Akta sangat sulit disangkal karena disaksikan oleh pejabat umum resmi. Ciri-ciri akta bawah tangan: 1. Bentuk bebas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Dibuat tanpa harus disaksikan oleh pejabat umum. 3. Bisa disangkal oleh pembuatnya. 4. Bisa disangkal apabila saksi tidak cukup kuat dan salah satu pihak tidak mengakui tanda tangannya. Akta otentik. Akta otentik adalah kekuatan pembuktian dari akta resmi atau otentik sangat sempurna dan kuat. Hal-hal yang tertulis di akta resmi akan dianggap sebagai kebenaran dan harus diikuti oleh hakim. Akta bawah tangan adalah kekuatan pembuktian dari akta bawah tangan akan lemah bila salah satu pihak tidak mengakui kebenaran akta tersebut. Oleh karena itu, kekuatan akta otentik sangat bergantung pada niatan kedua belah pihak untuk mengikuti akta tersebut di kemudian hari.